Baik, shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di webinar Harvest Theology for Church Grow sesi yang ke-9 Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Baik, selamat datang Bapak Teddy, Bapak Lukilao, Bapak Obaja, Bapak Beni, Ibu Teti, Bapak Ronald. Kita akan mulaikan sesi ke-9 ini webinar, dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas satu kesempatan lagi kami boleh bersama-sama dan kami boleh untuk belajar tentang kepemimpinan yang digerakkan, yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Tuhan, biarlah Engkau pakai setiap kami untuk menjadi penggerak-penggerak gereja, menjadi baris depan gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini juga kiranya Engkau memberkati fasilitator kami yang luar biasa, Bapak Pendeta Dr. Hanas, biarlah ia dapat boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang kepemimpinan yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Berkati setiap kami yang mendengar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau pimpin 2 jam ke depan ini. Haleluya. Amin. Pada fasilitator kami, Bapak Pendeta Dr. Hanas, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk the best host kita malam ini, Brother Randy, yang merupakan anak daripada Ketua STT Bahtera Josias, Pak Pendeta Ronald Sumigar. Welcome buat kita semua dari berbagai STT, dari berbagai denominasi dan tempat untuk join bersama di sesi yang ke-9 ini dari Big Theme Harvest Theology for Church Grow, ya. Especially malam ini kita bicara tentang kepemimpinan yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Nah, ada banyak teori-teori yang bisa kita pelajari sebenarnya. Dalam pergumulan selama 5 tahun belajar kepemimpinan, 3 tahun untuk program S2 dan 2 tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3. Nah, hemat saya untuk 2 jam, sekitar 2 jam ke depan ini, maka kepemimpinan yang menggerakkan pertumbuhan gereja dari sekitar 30 teori kepemimpinan, maka saya merasa perlu menyampaikan 3 saja pada malam ini, ya. Yang pertama itu kepemimpinan visioner. Kita percaya bahwa kepemimpinan visioner itu strong sekali untuk pertumbuhan gereja. Kemudian kepemimpinan transformatif atau transformational leadership, ini juga strong, ya. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan berkualitas atau quality leadership. Jadi 3 ini akan menjadi topik bahasan kita pada malam ini. Saya ulangi, kepemimpinan visioner, kepemimpinan berkualitas, dan kepemimpinan transformatif. Itu yang menjadi kajian kita pada malam ini, ya. Ya. Kita perhatikan pengertian dari kepemimpinan visioner atau visionary leadership. Ini istilah yang baku, ya. Sudah populer digunakan di banyak buku-buku penulis kepemimpinan menggunakan ini, merupakan satu istilah yang populer. Nah, apa sih meaning dari kepemimpinan visioner ini? Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut, sebaiknya kita memahami dulu, ya. Visioner itu berasal dari kata visi, artinya kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasannya. Nah, visi itu sendiri adalah inti dari kepemimpinan atau jantung kepemimpinan, karena visi melampaui kepentingan-kepentingan politis, mendesain sinergi-sinergi baru, dan menyatakan atau mengungkapkan hal-hal yang tidak terucapkan, menentang hal yang tidak bisa ditentang, dan mempertahankan hal-hal yang
tidak bisa dipertahankan. Itu yang disebut visioner atau vision. Visi adalah seperti peta jalan dalam pikiran atau dikenal dengan sebutan mental mapping. Nah, bila seseorang merencanakan suatu perjalanan, maka hidup yang terorganisir akan memikirkan peta dalam pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Visi bisa dikatakan juga kemampuan khusus yang diberikan Allah untuk merancang sesuatu secara terorganisir guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Visi memerlukan para visioner, yaitu orang-orang yang membiarkan pikiran hati mereka berkelana di luar batas-batas buatan yang ditetapkan oleh dunia. Ya. Nah, sebuah visi itu memerlukan seseorang yang memiliki keberanian untuk bertindak berdasarkan sebuah gagasan. Kekuatan visi seorang pemimpin dan kemampuannya untuk menyampaikan sejelas-jelasnya kepada orang lain akan merupakan tindakan kepemimpinan yang tepat dalam organisasi di abad 21 ini ya. Nah, visi pemimpin itu harus menggairahkan pengikut untuk melakukannya, dapat dimengerti dan juga menjadi pengikut yang kuat, gitu ya, sehingga bisa berlari bersama untuk mencapai satu tujuan. Nah, visioner adalah orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, yang mempunyai wawasan ke depan, orang yang memiliki daya khayal yang tinggi. Visioner sangat menyadari konteks di mana visi harus digenapi, ya, mengetahui halangan yang kelihatan dan tidak kelihatan secara strategis, menggunakan sumber daya manusia, spiritualitas material untuk mencapai atau menggenapi seluruh visi. Ya. Nah, pemimpin visioner itu memakai pendekatan yang proaktif, bukan reaktif terhadap masa depan. Pemimpin visioner harus mampu membuat orang lain mengikuti tujuannya. Itu sebabnya ia harus membuat visi cerdas atau yang disebut dengan SMART. Ya, SMART itu dalam tulisan bahasa Indonesia ada SMART ya. S-nya bisa disebut sebagai spesifik, artinya khusus ya. Kemudian M-nya bisa disebut measurable, ya, dapat diukur. A-nya bisa disebut sebagai attainable, ya, attainable atau dapat dicapai. Kemudian realistik atau realistik sendiri ya, tangible atau disebut nyata. Jadi smart itu dimaknain seorang yang visioner adalah seorang yang smart, seorang yang punya pemikiran yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistik dan nyata. Nah, pemimpin visioner itu harus memiliki cita-cita dan mengajarkan kepada orang lain untuk secara bersama-sama mewujudkannya. Jadi dia tidak one man show superstar, tapi dia teamwork. Jadi kepemimpinan visioner itu apa sebenarnya? Tindakan pemimpin yang proaktif, bijaksana untuk menjelaskan visi secara detail, terencana, realistik, sehingga orang lain dapat memahaminya dan bersinergi dengan efektif untuk mencapai suatu tujuan bagi kemuliaan namanya. Nah, kalau kita cek kepemimpinan visioner Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-20 ini sangat clear ya. Yang pertama itu mendengarkan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Seorang yang visioner pasti memiliki kepekaan untuk mendengarkan perintah Allah. Kejadian 12 ayat 1-20 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ini menarik, istilah yang kutunjukkan itu dalam bahasa Ibrani itu areka. Ya. Kalau diterjemahkan secara gramatikal itu bisa diartikan akan kutunjukkan kepadamu. Nah, jadi ayat 1 ini menjelaskan Tuhan berfirman kepada Abraham, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat di dalam diri pemimpin yang disebut Abraham untuk melakukan sesuatu yang visioner. Pergi ke suatu negeri yang akan ditempatinya. Dan Abraham mengindahkan petunjuk tersebut ya, merupakan ciri daripada kepemimpinan yang visioner. Nah, Abraham sebagai pemimpin visioner itu telah menunjukkan diri sebagai pribadi yang mendengarkan perintah Allah. Dengan sungguh-sungguh sekalipun harus melewati atau mengalami berbagai tekanan. Ada kesulitan yang akan dihadapi Abraham, namun iman Abraham semakin kuat melekat berpaut kepada Allah. Seorang yang visioner, yang bisa menggerakkan pertumbuhan gereja,
adalah pemimpin yang bisa melihat ada satu perintah yang kuat untuk reach another, menjangkau setiap orang, menjangkau orang lain untuk Yesus Kristus. Nah, ketika passion, belas kasihan ini ada di dalam diri orang tersebut, maka dia moving forward. Dia akan maju ke depan untuk menuai. Itu penting ya. Seorang yang visioner selalu melihat ada opportunity di balik sesuatu yang mungkin susah untuk dilihat oleh orang lain. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga, yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan, seorang yang visioner itu berpegang teguh pada setiap janji Allah. Kalau kita cek dari kitab Kejadian tadi dalam pasal 12 ya, ayat yang ke-2-3 berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, memberkati itu dipergunakan istilah wa aba re kekah, yang secara grammar itu diartikan dan aku akan sungguh-sungguh senantiasa memberkati engkau. Jadi aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini menunjukkan bahwa Abraham selalu intensif. Artinya berulang-ulang diberkati Tuhan. Satu keyakinan yang dipegang teguh oleh Abraham bahwa itu akan menjadi kenyataan. Ketika the word of God, ya, firman Allah itu sampai kepada Abraham, itu betul-betul dipegang oleh Abraham. Luar biasa ya. Nah, Kejadian 12 ayat 3 di bagian terakhir menyatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Menunjukkan bahwa election, pilihan Allah terhadap Abraham itu secara khusus sebenarnya dia menjadi alatnya. Dan ini sesuatu yang tidak bisa ditolak karena merupakan kedaulatan Allah. Jadi Allah memilih Abraham bukan karena ia terpaksa. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Allah memilih Abraham bukan karena ia atau Allah terpaksa, melainkan tindakan proaktif ilahi yang ditunjukkan dengan cara memilih Abraham tanpa ragu, yang diperkuat dengan adanya janji-janji terhadap Abraham, dan Abraham pun sebagai pemimpin yang visioner memegang teguh setiap janji Allah. Nah, yang ketiga adalah bertindak taat pada perintah Allah. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini menarik ya. Istilah pergilah itu wayelek. Secara gramatikal bisa diartikan dan ia telah pergi dengan aktif dan dinamis atau sungguh-sungguh ya. Menunjukkan bahwa Abraham pergi dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia mentaati perintah Tuhan. Ini tidak mungkin kalau bukan pemimpin yang visioner. Nah, Abraham setelah mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh, ayat 1, dan berpegang teguh pada setiap janjinya, ayat 2-3, maka selanjutnya mengikuti tindakan untuk obey, yang ditunjukkan dengan kata lalu pergilah Abraham. Seperti dijelaskan pada ayat 4 tadi ya. Nah, tindakan ketaatan Abraham ini patut dipuji dan menjadi teladan sekaligus menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Wow, luar biasa ya. Nah, ketaatan Abraham kepada Allah ini menjadikan penting sehubungan dengan rencana Allah. Untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, Abraham telah mengambil bagian yang mensukseskan karya penebusan. Sehingga Abraham itu disebut sahabat Allah. Perhatikan baik-baik.
keputusan Abraham meninggalkan Terah ayahnya itu memperkuat bahwa Abraham sebagai seorang pemimpin visioner bertindak taat kepada Allah di tengah-tengah kepedihan karena ayahnya telah meninggal dunia. Apa sih yang merupakan milik terbaik dari segala sesuatu di dunia ini? Keluarga. Dalam hal ini Abraham secara khusus adalah ayahnya. Tetapi Tuhan menginginkan Abraham untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, melihat jauh ke depan terkait dengan Sang Juru Selamat, ya. Sehingga berani mengambil satu keputusan untuk bertindak taat pada perintah Allah. Nah, yang keempat itu menggerakkan tim dengan solid. Ayat 5 dari Kejadian 12 berkata, Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ini luar biasa ya, kata membawa itu wayikah. Memberi penjelasan secara gramatikal, dan ia telah membawa dengan aktif dan dinamis atau dengan sungguh-sungguh. Siapa itu? Abraham. Jadi ayat 5 ini menjelaskan Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Menunjukkan apa? Abraham membawa Sarai, membawa Lot dan anak saudaranya, harta benda serta orang-orang ke Kanaan. Suatu tindakan dilakukan Abraham untuk menggerakkan yang namanya tim yang solid. Merupakan ciri daripada kepemimpinan visioner. Kita ini bisa menjadi orang yang taat. Kita ini bisa menjadi orang yang teguh, berpegang pada janji Tuhan. Kita ini bisa menjadi orang yang peka atau sensitif terhadap perintah Allah. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa mengerjakan kehendak Allah atau big vision from heaven, visi yang besar dari sorga ini, kalau kita tidak menggerakkan tim yang solid. Josh Barna berkata bahwa visi itu bisa lebih lama daripada yang menerima. Artinya, si A menerima visi dari Tuhan, dia sudah mati, visi itu tetap bisa hidup. Nah, kami alumni dari Evangelical Theological Seminar of Indonesia atau STT Injil Indonesia Yogyakarta, mulai dari angkatan pertama mungkin sampai Tuhan datang, Tuhan taruh visi di dalam diri almarhum Pendeta Dr. Chris Martika, Indonesian for Christ, one. Satu alumni mendirikan satu gereja di satu generasinya. Bukan berarti satu generasi satu gereja, tapi di generasinya itu tetap berkobar, itu tetap membara di hati, dan itu merupakan satu kekuatan yang powerful, sehingga di mana-mana alumni kami berbicara dengan suara yang sama, Indonesian for Christ. One. Nah, dibutuhkan tim yang solid, ya. Tim Abraham itu dibangun dengan solid, menjadikan Abraham sebagai pemimpin visioner dengan iman berani melangkah tanpa ragu mengambil keputusan pergi ke Kanaan. Walaupun Allah belum menunjukkan kemana Abraham harus pergi. Nah, ini menunjukkan bahwa Abraham memberi respon yang luar biasa ketika Allah memerintahkan pergi untuk meninggalkan Haran, yang ditunjukkan dengan mendengar perintah dengan sungguh-sungguh atau memegang teguh setiap janji Allah dan bertindak taat kepada Tuhan atau Yahweh yang memanggilnya. Nah, kita perhatikan selanjutnya yang kelima,
adalah rela berkorban. Ayat 6, 9, dan 10 ya. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 12 demikian. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan di Tan Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, istilah berjalan itu waya abor, ya. Diterjemahkan secara gramatikal dan ia telah berjalan dengan aktif dan dinamis atau sungguh-sungguh ya. Nah, ayat 6 ini menjelaskan bahwa Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Ingat, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ini menunjukkan bahwa Abraham telah berjalan bersama Sarah, Lot dan anak saudaranya dan orang-orangnya ke negeri Kanaan sampai dekat Sikem atau pohon tarbantin di More. Perjalanan Abraham tersebut berlanjut sebagaimana dijelaskan dalam ayat 9 ya, ke tanah Negeb dan ayat 10 ke Mesir. Satu tindakan yang dilakukan tidak akan pernah bisa karena ini long street. Perjalanan yang jauh ya. Rela berkorban merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi seorang yang visioner. Nah, perjalanan Abram bersama dengan tim yang solid sampai dekat Sikem itu dijelaskan pada ayat 6 ya. Sikem adalah kota kuno penting yang merupakan kota perdagangan yang juga berpotensi untuk membuat Abram dan timnya melakukan dagang sehingga tidak melanjutkan perjalanan. Namun peluang tersebut telah dikorbankan Abraham. Artinya Abram tidak tinggal untuk melakukan bisnis dagang di Sikem yang merupakan kota dagang, city money, ya, kota uang. Ya. Nah, Sikem merupakan tempat di mana Allah berjanji untuk memberikan Kanaan. Ternyata dikuasai atau didiami oleh orang Kanaan. Ada tantangan, ada kesulitan yang mulai dilihat Abraham dari orang-orang Kanaan ya. Abraham tidak menjadi berputus asa melihat kenyataan tersebut, sebab sikap yang berkorban tetap ditunjukkan oleh Abraham. Nah, Abraham memimpin perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, sedikit demi sedikit, bahkan di negeri Negeb, ya, di Negeb, negeri yang merupakan negeri gurun kering. Ya. Abraham menghadapi pergumulan untuk harus berkorban dengan berat, karena tidak ada air untuk kebutuhan timnya dan ternaknya. Nah, Abraham dari Negeb melanjutkan perjalanan ke Mesir untuk menghandle struggle itu. Abraham sebagai pemimpin visioner memulai kepemimpinannya dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah Allah, berpegang teguh pada setiap janji Allah, bertindak taat kepada Allah, tidak cukup. Kemudian dilanjutkan dengan tim yang solid, namun harus tetap mengalami penderitaan kelaparan di Negeb. Saya ulangi. Abraham itu pemimpin visioner yang mulai kepemimpinannya dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah, berpegang teguh pada setiap janji Allah, bertindak taat kepada perintah Allah, menggerakkan tim yang solid, tapi juga masih mengalami kelaparan di Negeb sehingga harus mengungsi ke Mesir, suatu pengorbanan yang tidak mudah. Nah, pengungsian Abraham ke Mesir ini merupakan tindakan penyelamatan atas kelaparan dan kehausan. Mesir menjadi tempat bagi Abraham untuk melangsungkan kehidupan karena di Mesir ternak Abraham mendapatkan apa yang dibutuhkan atau diperlukan. Juga orang-orang yang bersama dengannya ya. Nah, pemimpin visioner itu harus membuktikan dirinya adalah orang yang pertama-tama berkorban. Baru orang yang bersama dengannya bisa mengikuti atau mendukung kepemimpinannya. Yang keenam menunjukkan kerohanian yang berkualitas ya, ayat 7-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ suatu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, istilah memanggil
Wayikra itu secara gramatikal diartikan dan ia telah memanggil dengan aktif dan nama sungguh-sungguh ya. Sama ya. Nah, ayat 7 itu menjelaskan perjalanan menuju Kanaan. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ini merupakan hal yang spektakuler. Penampakan Tuhan dalam perjanjian lama seperti yang terjadi kepada Abraham itu merupakan manifestasi ilahi yang sangat langka terjadi. Jarang-jarang teofani ataupun Yahweh itu menampakkan diri kepada manusia. Tapi kali ini dia menampakkan diri kepada Abraham. Nah, penampakan Yahweh itu memiliki tujuan yang sangat khas, yang sangat khusus. Dan menjadi babak baru untuk sesuatu yang bersifat spiritual. Nah, terbukti ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dia tidak berdiam diri, melainkan memiliki tujuan, yakni berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, Abraham setelah mendengarkan firman tersebut melakukan sesuatu yang baru, yang bersifat spiritual. Apa itu? Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di mana Tuhan telah menampakkan diri di tempat itu. Menarik. Luar biasa ya. Artinya apa? Ada pengakuan spiritualitas. Tanah yang merupakan milik Tuhan. Abraham beriman kepada Tuhan. Ia bukan hanya sekali membangun mezbah Tuhan, yakni di dekat Sikem, namun juga melakukan di tempat yang lain. Apa itu? Bethel. Di Bethel, Abraham bukan hanya membangun mezbah Tuhan, namun juga memanggil nama Tuhan. Perhatikan statement ini. Pemanggilan nama Tuhan memberi makna bahwa Abraham setia kepada Yahweh. Teguh berpegang pada Tuhan yang akan menunjukkan semua janjinya dan sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Satu kualitas rohani yang baik. Jadi jelas, tidak bisa disangkal ya. Abraham adalah seorang yang visioner. Nah, perhatikan baik-baik. Yang ketujuh, mengambil keputusan yang cerdik. Ayat 11 sampai dengan 16 dari Kejadian 12 berkata demikian. Pada suatu waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat bahwa engkau adalah seorang perempuan, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawanya ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai, jantan, budak laki-laki, perempuan, dan keledai betina dan unta. Istilah katakanlah pada 13 ya, menggunakan kata imrina. Secara gramatikal diartikan, dan Abram menyerukan agar Sarai segera mengatakan dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata, saudara-saudara, ini merupakan satu keputusan yang keliru dari Abraham. Jadi keputusan yang cerdik itu dimaksudkan adalah paradoks dibandingkan dengan ayat 13. Semestinya Abraham gentle berkata bahwa Sarai itu bukan hanya keluarganya atau adiknya, tetapi juga adalah istrinya. Kejujuran ya, kejujuran. Nah, tapi kalau diimplementasikan dalam kepemimpinan visioner, saya kira tidak salah ya, mengambil keputusan yang cerdik. Positifnya di situ. Walaupun negatifnya, Abram tidak berani jujur kalau itu adalah istrinya. Yang saya tekankan, di dalam keputusan yang salah, walaupun itu merupakan cara Abraham untuk bertindak cerdik. Perhatikan baik-baik. Kasih karunia Allah lah yang telah menggerakkan hati Firaun untuk memperlakukan Abram dengan baik disertai dengan berbagai pemberian. Itu jangan lupa ya. Abram sebagai pemimpin yang visioner telah salah menggunakan kecerdikan. Sebab kecerdikannya digunakan untuk berbohong. Semestinya kecerdikan Abram digunakan untuk mengikuti atau melayani Allah.
Nah, selanjutnya kita harus melihat ada konsekuensi terhadap keputusan. Yang mana Abraham harus konsekuen dari keputusannya. Ayat 17-20 dari Kejadian 12 ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikianlah juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu. Ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Mengantarkan. Waya saluhu. Secara gramatikal diartikan dan telah mengatakan dengan sungguh-sungguh. Dan telah mengantarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita ketahui bahwa Abram keluar dari Mesir itu merupakan satu tindakan yang konsekuen yang harus ia terima atas dosa kebohongan bersama dengan Sarah. Kompromis atas dosa itu tidak pernah ditoleran oleh Allah. Walaupun ada pengampunan, kasih karunia yang Tuhan berikan pada yang bersangkutan, bukan pada kejahatan atau dosa yang dilakukan. Nah, Allah memakai Firaun untuk mengembalikan Abraham kepada kehendak Allah agar tetap fokus pada panggilan. Apa itu? Menjadi pemimpin yang visioner. Nah, kalau kita perhatikan dalam rangkaian teologi sistematika, ada korelasi kepemimpinan visioner Abraham. Yang pertama saya melihat secara hamartologi, Tuhan tidak menghendaki adanya dosa untuk dilakukan. Walaupun itu seolah-olah untuk melindungi diri dari kematian, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ini tidak patut ditiru. Yang kedua, secara kristologi, itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, ingin memberikan satu penekanan bahwa Allah ada. Yang kemudian dinyatakan dalam pribadi Kristus yang disebut dengan Immanuel. Secara soteriologi dijelaskan bahwa keturunan Abraham akan lahir yang disebut juru selamat yang adalah penebus, menjadi jaminan kepastian hidup kekal bagi setiap orang percaya atau body Christ Church. Secara eklesiologi ini ingin menjelaskan bahwa orang percaya dalam kehidupannya harus mampu melihat, menangkap kehendak Allah. Ada visi mulia yang Tuhan taruh di hati setiap orang percaya yang harus di follow up, walaupun itu tidak mudah. Nah, kepemimpinan visioner adalah tindakan yang proaktif bijaksana untuk menjelaskan secara detail, terencana, realistik, sehingga orang lain dapat memahami dan bersinergi secara efektif untuk mencapai suatu tujuan bagi kemuliaan namanya. Nah, kalau kita cek berdasarkan Kejadian 12 ayat 1-20, maka ada 8 indikator. Pertama, mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Kedua, berpegang teguh pada setiap janji Allah. Ketiga, bertindak taat kepada perintah Allah. Keempat, menggerakkan tim yang solid. Kelima, rela berkorban. Keenam, menunjukkan kerohanian yang berkualitas. Ketujuh, mengambil keputusan yang cerdik. Kedelapan, konsekuen terhadap setiap keputusan. Nah, saya kira kajian bagian pertama sudah tuntas ya, terkait dengan kepemimpinan yang menggerakkan. Kepemimpinan yang menggerakkan pertumbuhan gereja itu dimulai sebaiknya dengan pemimpin yang visioner. Apakah itu di top leader, sinodal, sinode, wilayah atau daerah, dan selanjutnya ke bawah. Saya tidak berkata membenarkan 100% teori transfer spirit. Tapi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, ketika top leader lemah berpikir untuk
church grow, gereja bertumbuh, maka itu menjadi penyakit yang akan menular. Nah, itu sebabnya seorang yang visioner itu sangat dibutuhkan. Dia akan memberi pengaruh yang begitu cepat yang mengakibatkan orang lain bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang mulia. Nah, kemudian kepemimpinan transformatif atau transformational leadership. Apa sih pengertiannya? Transformasi itu berasal dari dua kata dasar ya, trans dan form. Trans itu berarti satu sisi ke sisi yang lain, across, atau melampaui, beyond. Form itu sendiri adalah bentuk. Jadi transformasi itu mengandung arti perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan yang apa adanya. Nah, transformasi itu tidak akan terjadi sebelum ada transformer atau transformator. Nah, kepemimpinan transformasional itu dibutuhkan untuk merubah perilaku dan keterampilan sejumlah orang. Nah, ini terkadang menyebabkan ketidakstabilan perasaan terhadap orang lain. Pemimpin transformasional itu agen perubahan. Harus memiliki kapasitas untuk mengambil alih responsibility, tanggung jawab yang menggerakkan orang lain sehingga mengalami perubahan yang sesungguhnya atau seperti yang diharapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa pemimpin transformatif atau kepemimpinan transformatif itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, melakukan perubahan bentuk, sifat, fungsi, melampaui dari biasanya, atau secara bertahap terarah yang jelas adalah untuk suatu tujuan. Nah, mudah ini ya. Nah, apa ciri pemimpin yang transformatif? Ya. Banyak teori yang bisa kita lihat. Ya. Banyak teori yang bisa kita lihat. Kalau kita memperhatikan buku-buku ataupun kajian-kajian, kita akan menemukan 3 ciri khas perubahan yang ada pada seorang transformer dibanding dengan pemimpinannya. Apa? Determinasi yang sangat kuat untuk mengukur hasil-hasil yang penting, bukan sekedar mengawali berbagai aktivitas yang tidak terarah dan tidak jelas. Jadi bukan semangat di awal, tetapi terus dipertahankan hingga menghasilkan sesuatu. Kemudian yang kedua, ada kesediaan mengambil resiko, ya, dan berjalan cukup dengan sasaran tembak. Artinya seorang transformer itu bisa dikatakan selalu ada dalam kondisi yang berbahaya. Kenapa? Karena dia menjadi agen perubahan. Orang itu pada prinsipnya suka comfort zone. Suka ada dalam suasana kondisi yang nyaman. Dan ketika orang itu merasa terganggu, bila dia belum terbuka hati pikirannya, dia akan menjadi rival. Dia akan menjadi lawan tanding. Dia akan menjadi orang yang justru tidak membackup, tapi justru apa? Dia melawan, menentang. Itu resiko. Yang ketiga itu menghadapi akuntabilitas perseorangan, di samping juga akuntabilitas bersama. Dapat dikatakan bahwa integritinya kelihatannya bukan hanya personal, tapi juga dalam konteks kebersamaan. Nah, kalau kita melihat kepemimpinan transformatif, ya, di dalam Alkitab, sebutlah dari 2 Korintus 4 ayat 7-10, maka kita mendapati yang pertama itu pemimpin yang human orientation. 2 Korintus 4
ayat 7-8 ya. Ada satu tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut bahwa kepemimpinan itu lebih melihat manusia sebagai hal yang utama. Itu sangat penting. Sangat berarti bagaimana melihat orang-orang yang bersama di dalam kepemimpinan itu bukan hanya dilihat sebagai teman untuk progres bersama mencapai suatu tujuan, tetapi aset yang harus dijaga, dipelihara sebegitu rupa. Nah, kalau di dalam company, ya, nasabah itu aset. Teman bisnis itu aset. Itu sebabnya hubungan harus dijaga dengan sangat baik. Ya, ini penting sekali. Nah, yang kedua, memimpin dengan power distance. Power distance itu ingin menekankan bahwa pemimpin transformasi itu memiliki kemampuan atau kuasa, kekuatan untuk menguasai jarak antara pemimpin yang dipimpinnya. Jarak, kalau kita cek nantinya ini ya, saya langsung saja pada implikasinya karena waktu kita tidak banyak. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 ini ingin menekankan bagaimana Paulus dan Timotius yang mempunyai harta berasal dari Allah, sementara atau bersamaan secara terus-menerus mengambil perlakuan. Dalam konteks ini tidak terjepit ya. Artinya begini, kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya itu menjadikan dirinya memiliki kuasa ilahi. Sehingga sekalipun ada kesusahan, kesakitan, atau tragedi, tidak akan menyebabkan tidak akan menyedot spiritualitasnya. Mungkin ada kelelahan karena melakukan tugas, tapi itu menjadi pendorong untuk orang percaya semakin bergantung pada sumbernya, yaitu Sang Ilahi. Dan ini akan menguatkan iman, pengharapan, dan menjadikan segala sesuatu yang menyesakkan, yang terjepit itu membuat dirinya mengharapkan pertolongan dari Allah. Kemudian yang ketiga, uncertainty avoidance. Ini bicara tentang bagaimana toleransi terhadap ketidakpastian di mana terdapat kecenderungan untuk menolak yang namanya inovasi. Nah, menghindari ketidakpastian ini harus dilakukan dengan menegakkan peraturan organisasi serta memiliki jawaban atas pertanyaan dan memberi petunjuk ya. Ada perbedaan yang perlu dilihat ya. Kalau kita cek di dalam teks yang merefer kepada ayat yang ke-8 ya. Habis akal. Paulus dalam pelayanan pemberitaan untuk pelayan itu mengalami banyak kesulitan, bahkan sampai habis akal. Namun tidak berarti dia give up atau menyerah ya. Nah, uncertainty, avoidance itu menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional itu dapat memberi ruang untuk inovasi daripada hanya sekedar mengikuti keteraturan yang sudah terbentuk dalam organisasi. Dapat bersinergi dalam melakukan perubahan yang diperlukan. Nah, pemimpin transformasional itu bukan hanya artinya nih, pemimpin yang transformasional itu tidak mungkin kehabisan akal untuk melakukan upaya mengatur strategi yang harus dilakukan. Tentu ada kendala-kendala yang dihadapi, tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Dia mungkin saja menjadi tidak nyaman, tetapi dia akan terus kreatif untuk melakukan inovasi. Dia selalu melihat ruang ataupun peluang
yang memungkinkan dia mencapai satu tujuan. Itu penting ya. Kemudian yang keempat adalah future orientation. Future orientation itu dijelaskan pada pasal 4 ayat 8 masih ya. Tidak putus asa. Tidak putus asa itu artinya apa? Ada satu keyakinan yang begitu kuat. Seorang pemimpin transformatif itu untuk meraih sukses yang disebut dengan masa depan yang lebih baik atau lebih maksimal. Itu sebabnya jangan pernah berputus asa. Yang kelima itu performance orientation. Ayat 9 berkata, dianiaya. Itu kondisi yang dialami oleh Paul. Paulus dalam pelayanan mengalami aniaya, dikejar-kejar. Namun tetap bertahan. Don't give up, tidak menyerah. Kenapa? Karena Paulus melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulangi. Performance orientation berbicara tentang don't give up. Bukan karena ego. Bukan karena desakan. Tapi ada dalam jalur yang benar. On the track. Ini performan yang harus dimiliki seorang transformer. Ya. Performan dalam kepemimpinan itu merupakan tuntutan di mana setiap orang yang bekerja harus memberikan kontribusi atau solusi atas setiap masalah yang dihadapi. Ya. Ada keputusan tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja. Nah, menjadi masalah jika seseorang sudah tidak punya motivasi dan sudah tidak ada keinginan untuk berprestasi, namun tetap bisa bersama-sama atau mau tetap bersama-sama. Ya. Nah, orang ini harus dibantu agar melahirkan inovasi yang lebih baik. Nah, performance orientation ini ingin menekankan bahwa pemimpin transformatif itu meningkatkan kinerjanya untuk meraih prestasi atau sukses yang lebih baik atau lebih tinggi. Ya. Yang keenam itu in group collectivism. Kalau kita cek ayat 9 itu istilah yang dipergunakan tidak ditinggikan. Apa maksudnya? Nah, Paulus dalam pelayanan itu dinilai tidak layak hidup karena pekerjaan atau pelayanan pemberitaan Injil, namun tidak ditinggalkan Allah sendirian. Itu maksudnya. Nah, in group collectivism itu menempatkan bahwa budaya transformasional dapat memainkan peran untuk semua yang memiliki kebanggaan terhadap prestasi. Melakukan usaha di mana pemimpin perlu bersinergi karena banyak hal yang belum tentu dapat dilakukan dengan mengandalkan kemampuan sendiri yang sangat limited atau terbatas. Jadi pemimpin perlu melakukan sinergi untuk mengatasi kesusahan kesulitan dan memanfaatkan sinergi bekerja bersama dengan pihak manapun yang diperlukan untuk mencapai satu tujuan. Nah, ada grup-grup dalam kepemimpinan yang semestinya harus saling backup atau mendukungnya, sehingga tidak ada keberhasilan yang diraih setiap grup tanpa kebersamaan. Itu sebabnya dikatakan Pak, in group collectivism. Ya. Nah, ini penting buat kita. Memimpin dengan in group collectivism dimaknai bahwa pemimpin transformatif menyadari keberhasilan merupakan upaya bersama, upaya kolektif untuk semua kelompok atau tim. Yang ketujuh, memimpin dengan institutional collectivism. Ayat 19-10 ya, itu menarik sekali, dikatakan tidak binasa. Ayat 9 ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, Paulus itu menjelaskan mulai dari ayat yang ke-7 ya, sampai ayat ke-10 bahwa penekanan yang dialami dalam pelayanan
yang mendatangkan kesusahan atau kesulitan itu justru membuat Paulus melihat ada kemenangan. Gitu ya. Nah, pergumulan dalam pekerjaan atau pelayanan pemberitaan Injil itu merupakan bagian nyata yang tidak bisa dihindari. Apa itu? Kesesakan, penderitaan, dan tekanan. Sebab Kristus pun mengalami hal yang sama. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan atau kemenangan. Yesus memberikan contoh itu. Nah, Paulus menyatakan karena adanya pelayanan, maka dia mengalami banyak pergumulan yang luar biasa. Namun tidak binasa. Artinya Allah tetap memelihara sehingga mampu bertahan dalam pelayanan. Ada penghiburan yang menguatkan hati Paul sehingga terus bergiat dalam evangelism, penginjilan ya. Ada kerelaan yang kuat untuk menderita. Kenapa? Karena meneladani penderitaan Kristus. Paulus tidak binasa menunjukkan adanya penyertaan Tuhan terhadap Paulus. Sehingga Paulus tetap eksis di dalam pemberitaan Injil. Institutional collectivism. Ini menyatakan apa tahu? Kepemimpinan transformatif yang mendorong setiap individu untuk mengutamakan kesetiaan kepada lembaga di atas kepentingan dirinya sendiri. Nah, institusi sebutlah gereja, semestinya di dalamnya ada nilai-nilai kesetiaan. Organisasi harus diutamakan dibanding kepentingan kelompok. Sikap rela berkorban, hal yang mengikat satu sama lain. Itu patut dilestarikan. Nah, pemimpin maupun pengerja, owner, big boss, ataupun juga karyawan, harus mendukung kepentingan kelanggengan di dalam pelayanan atau pekerjaan demi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, memimpin dengan institutional collectivism ataupun kepemimpinan transformatif yang kolektif bersama-sama itu mengutamakan kepentingan lembaga, institusi atau gereja di atas kepentingan diri sendiri. Kepemimpinan transformatif adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melakukan perubahan bentuk. Jadi melakukan perubahan bentuk. Ada namanya mata kuliah change dynamic. Ya. Perubahan dinamika. Itu harus ada di dalam diri seorang transformer atau pemimpin yang transformatif. Melakukan perubahan bentuk, sifat, atau fungsi. Tapi dia tidak biasa. Tidak biasa-biasa saja maksud saya. Dia melampaui karena dia harus beyond, menembus. Dari biasanya yang dilakukan secara bertahap terarah jelas untuk satu tujuan. Ada 7 cirinya. Human orientation, power distance, uncertainty avoidance, future orientation, performance orientation, in-group collectivism, dan institutional collectivism. Ini penting ya. Nah, saya sudah menyampaikan 2, satu lagi ya, sabar ya. Kepemimpinan berkualitas atau quality leadership. Apa maksudnya? Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain mencapai satu tujuan dengan kepandaian, kecakapan, atau mutu yang terbaik. Kira-kira begitulah. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki integritas dan kejujuran. Kejujuran dan integritas itu 2 bahan penting yang membuat pemimpin menjadi berkualitas. Pengikut jujur karena kualitas pemimpin yang jujur. Pemimpin yang tidak jujur, sadar atau tidak, menciptakan komunitas tim yang tidak jujur. Pemimpin yang tidak transparan, kalaupun tidak diikuti oleh bawahannya, maka itu menjadi bahan cerita buah bibir yang sangat tidak enak untuk didengarkan.
Nah, pemimpin akan berhasil ketika berpegang pada nilai-nilai keyakinan inti. Integrity dan jujur. Ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Apa yang membuat orang tidak jujur? Takut terganggu, terusik dari kedudukan atau jabatannya. Tapi sadar atau tidak, ketika ketidakjujuran itu tetap dijaga, dipelihara, maka sesungguhnya orang lain yang bersama dengan kita, yang kita anggap jujur sebenarnya juga sedang tidak jujur dengan kita. Dalam arti menilai, memikirkan, bahkan bisa bertindak yang negatif untuk menghancurkan, melemahkan kita dalam tugas tanggung jawab atau posisi yang dipercayakan. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri. Pemimpin yang berkualitas itu memiliki kepercayaan diri untuk memastikan bahwa dirinya itu memiliki pengikut. Bukan berarti dia otoritatif. Ingat, kepemimpinan adalah pengaruh. Itu John Maxwell begitu strong menyatakan itu ya. Pengaruh yang membuat orang lain melakukan sesuatu bersama-sama dengan top leader untuk mencapai tujuan. Nah, ketika pemimpin tidak yakin tentang keputusan atau kualitas dirinya, wow, jangan berharap orang lain mengikut kita. Kita percaya diri saja, belum tentu orang mau ikut kita. Apalagi tidak percaya diri. Orang yang percaya diri akan bertindak tegas. Orang yang percaya diri siap dikoreksi. Orang yang percaya diri berani mengambil keputusan. Sekalipun ada risiko yang harus dihadapi. Ini bukan overacting ya. Atau overconfidence. Bukan itu maksud saya. Yang ketiga, menjadi sumber inspirasi. Wow, saya pernah punya pemimpin. Saya bawahannya. Kita baru memikirkan 5 langkah, dia sudah berpikir 15 langkah. Lebih cepat dari apa yang kami pikirkan sebagai bawahan. Sikap membujuk orang lain itu tidak mudah loh. Membutuhkan kemampuan khusus dan tidak semua orang bisa melakukannya. Perlu menjadi seorang person yang inspiratif. Dibutuhkan seorang yang inspiratif dalam keadaan yang sulit untuk jadi pegangan atau contoh sehingga keluar atas setiap krisis yang dihadapi. Nah, pemimpin yang menjadi sumber inspiratif itu selalu berpikir positif. Tenang, sekalipun di bawah tekanan. Memberi inspirasi untuk orang lain maju. Yang keempat, memiliki komitmen dan antusias. Orang akan termotivasi melakukan pelayanan atau bekerja dengan sepenuh hati karena adanya dedikasi yang disebut komitmen dan antusias yang disebut dengan tanggung jawab. Nah, ketika dedikasi dan tanggung jawab dari seorang pemimpin ini tidak ada, repot. Hindari gaya kepemimpinan bossy. Bossy itu dapat diartikan ngebos. Gak bisa ya. Orang itu perlu dihargai, dihormati. Orang itu perlu melihat komitmen dan antusias kita sebagai top leader. Karena itu yang membuat orang yang bersama dengan kita penuh semangat, penuh komitmen berpikir untuk perkembangan satu gereja. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi komunikator yang handal. Bisa mengkomunikasikan visi itu dengan jelas.
dengan goal-goal yang sangat menarik. Kemampuannya lebih dari sekedar agent marketing. Gitu ya. Kalau marketing kan dari tidak mau menjadi mau, bahkan menjadi agent lagi. Ya, komunikator yang handal, bisa mengkomunikasikan visi untuk pertumbuhan gereja itu dengan clear. Ya. Terus cakap membuat keputusan. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan berbagai pilihan-pilihan yang harus diambil, dan keputusan-keputusannya itu luar biasa. Terpercaya, dia merasa keputusan-keputusan yang diambil itu ada keputusan-keputusan yang selalu menguntungkan. Walaupun juga tidak mudah dan banyak risiko. Kemudian menunjukkan tanggung jawab, responsibility. Nah, pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dikatakan dan dilakukan, sekalipun dalam keadaan tertekan. Karena ini akan menjadi contoh bagi orang yang bersama dengannya. Itu sebabnya hati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Kerjasama sangat dibutuhkan untuk mencapai peluang yang sukses. Kita sebagai pemimpin bukan hanya menuntut tanggung jawab orang yang bersama dengan kita, tapi tanggung jawab kita kepada orang yang bersama dengan kita itu juga tidak boleh diabaikan. Kemudian melakukan pendelegasian dan pemberdayaan ini penting. Orang yang melakukan pekerjaan atau kepemimpinan untuk pertumbuhan gereja dengan sendirinya dipastikan gagal. Karena kalau kita bilang harvest theology, menuai jiwa-jiwa itu harus teamwork. Artinya ada pendelegasian yang harus kita lakukan secara strategis. Menyerahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Yang tentu punya kemampuan, diberi tugas dan selesai, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Kemudian yang ke-9, menunjukkan kreativitas dan inovasi atau inovatif. Ini penting. Karena pemimpin itu harus bergerak cepat, kreatif, inovatif. Tidak membiarkan kesusahan, kesulitan dihadapi oleh bawahannya secara sendirian. Tapi dia care. Dia care. Ya. Dia care sebagai bentuk mampu menunjukkan sikap yang berempati. Gitu ya. Nah, dia peduli kepada bawahannya yang mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan tekanan yang berat sekalipun. Dan tidak membiarkan orang yang bersama dengannya itu menderita. Hanya menuntut tanggung jawab, tidak memberikan reward atau meringankan beban. Ingat, orang yang bersama dengan kita itu memberikan hati, waktu, dan hidupnya. Itu sebabnya jadi pemimpin tidak boleh mental gratisan. Kadang-kala kita sebagai pemimpin memang harus mengambil resiko, maaf nih, buntung. Buntung itu artinya apa? Bukan untung tapi rugi. Tapi itu menunjukkan bahwa kita pemimpin yang berempati. Demi untuk menolong orang yang bersama dengan kita, kita berkorban. Itu konsekuensi dari seorang pemimpin yang high quality. Nah, kalau kita cek Paul dan Timothy dalam 2 Timothy 4 ayat 1 sampai dengan 5, ditampilkan yang namanya kepemimpinan yang berkualitas. Pertama itu bergantung pada Allah. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Itu kalau dalam bahasa Inggris, in the presence of God. Dalam bahasa Yunani,
pion theos di hadapan Allah. Ya, ini luar biasa nih. Jadi Paulus ingin menekankan dengan sungguh-sungguh berpesan di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, ingin menekankan kepada Timotius atau Timotius sebagai seorang pemimpin yang masih muda, akan meneruskan pelayanan agar dapat melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. All out. Seperti yang Paulus lakukan. Itu Timotius harus lakukan. Itulah yang disebut dengan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin depend to God. Bergantung kepada Allah. Yang kedua, pemimpin berkomitmen mewartakan firman Tuhan. Gini, apapun yang dilakukan di dalam pelayanan, jangan lupa, seorang pemimpin yang high quality itu selalu memberitakan firman Allah yang original. Kebenaran yang tidak tercampur aduk dengan kepentingan-kepentingan. Dia berani enggan berbicara untuk sesuatu yang dia anggap itu masih perlu direview. Perlu dilihat, diricek, dipikirkan. Karena mungkin itu bertentangan dengan Alkitab. Ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah, kerukson. Ini moto dari lembaga kami ya. Kerukson ton logon. Beritakanlah firman itu. Siap sedialah. Epistemi. Satu instruction dari Paul kepada Timothy yang adalah anak didiknya untuk ready ya, kapanpun. Jadi patut diduga bahwa Timotius sebelumnya belum siap sebenarnya untuk memberitakan firman yang adalah firman Allah. Itu sebabnya Paul memberikan penguatan. Hati-hati Timothy. You mesti committed. Preach the word of God. Komitmen untuk mengkhotbahkan, memproklamirkan, memberitakan firman dari Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, pemimpin menasihati orang yang bersalah. Ini orang yang berkualitas kepemimpinannya ya. Ya, memang kita ini di Indonesia, terutama orang timur ya, enggan untuk bicara. Lebih suka diem. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu firman Tuhan. Ayat yang kedua berkata, ya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakanlah. Elekson. Dari akar kata eleko. Paulus sedang memberikan instruction kepada seorang anak didiknya Timothy untuk berani menyatakan yang salah, tentu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Tegurlah, epitimeson, menekankan bahwa Timothy harus mulai mendengar dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Timothy harus tidak segan untuk menegur. Baik kepada orang yang lebih muda maupun kepada orang yang tua. Itu
menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ditunjukkan oleh pemimpin yang berkualitas bagi pertumbuhan gereja. Yang keempat, pemimpin yang berkomitmen mengajar. Ayat 3-4 ya. Karena akan datang waktunya orang tidak akan dapat lagi menerima ajaran sehat, baik mereka yang mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Nah, memuaskan itu dari kata knetomenoi, diumpamakan seperti seorang Yunani yang pergi ke Athena untuk mendengarkan pemberitaan baru yang memuaskan pendengarnya. Bahkan tidak sekedar baru, melainkan pemberitaan yang terbaru. Di mana orang-orang tersebut berusaha keras untuk menemukan pemberitaan yang sesuai kebutuhannya. Bukan berdasarkan apa yang Allah mau, tapi berdasarkan kebutuhan. Nah, itu sebabnya 4, palingkan telinga. Tidak boleh. Jangan membukanya bagi dongeng-dongeng. Nah, itu sebabnya Paulus menekankan kepada Timotius harus mengajar. Saya kira adanya sekolah tinggi teologi dimanapun itu merupakan respon positif. Adanya Bible study, pembinaan warga gereja di masing-masing jemaat itu merupakan respon yang positif untuk menyatakan pengajaran yang sehat. Kemudian pemimpin yang menguasai diri. Ini penting. Ayat yang kelima, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Nepe, dari akar kata nepo, menekankan satu perintah kepada Timotius dari Paul untuk menguasai diri secara terus-menerus. Artinya siaga, selalu berlaku taat sesuai hukum Tuhan. Menguasai kehidupan dengan hukum Allah dan mampu menunjukkan keteladanan yang baik. Seperti seorang atlet, ya, selera makannya harus dijaga, keinginannya harus dikendalikan. Atlet harus mampu menguasai diri, ada dalam kondisi yang stabil, dan tidak mengikuti kegilaan-kegilaan atau mabuk. Tidak mengikuti kekacauan-kekacauan demi untuk mencapai satu kemenangan. Begitu pula pemimpin. Yang keenam, rela menderita. Ayat 5, ya, sabar menderita. Sabar. Bertahan artinya, ya. Bertahan. Bertahan yang dimaksudkan itu adalah tangguh. Sabar. Pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja itu tangguh. Yang ketujuh, setia dalam pelayanan. Loyal, ya. Menunaikan tugas. Ayat 5 berkata, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Artinya apa? Tuntaskan semua tugas tanggung jawabmu. Jangan menunda-nunda. Kita yang tidak ada di bawah tekanan cenderung untuk leha-leha. Cenderung untuk rileks. Karena tidak ada target-target atau pencapaian yang harus dipenuhi. Ini sangat bertentangan, ya, dengan bagian yang ketujuh. Jadi yang disebut dengan pemimpin yang setia dalam pelayanan itu menyelesaikan, menuntaskan tugasnya dengan baik. Nah, kepemimpinan berkualitas adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan kepandaian, kecakapan,
dan mutu yang terbaik. Cirinya ada 7 ya. Bergantung pada kuasa Tuhan, berkomitmen mewartakan firman Tuhan, menasihati orang bersalah, berkomitmen mengajar, mampu menguasai diri, rela menderita, dan setia dalam pelayanan. Ya, terima kasih. Presentasi saya cukup sekian. Kita serahkan ke the best host kita malam ini, Bapak Randy ya. Silakan Pak Randy. Ya, baik, puji Tuhan. Sangat luar biasa pemaparan, penjelasan oleh Bapak Pendeta Dr. Hanas. Kita sudah belajar dari 30 kepemimpinan, kita hanya belajar 3 ya, yaitu kepemimpinan visioner, kepemimpinan transformatif, dan kepemimpinan berkualitas. Nah, pasti saya yakin dan percaya ada Bapak Ibu yang pasti ingin bertanya tentang seputar kepemimpinan yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Baik, saya persilakan Bapak Ibu. Silakan. Saya kira mungkin tidak harus pertanyaan, mungkin kalau ada komen juga. Ya, boleh. Boleh ya? Betul, Pak. Testimoni dengan tidak menyebut nama mungkin supaya terjaga kerahasiaannya, karena kita tidak boleh mendiskualifikasi atau judge kepada someone ya, atau seseorang ya. Silakan. Mari Pak Pendeta Heri Poli. Happy birthday buat Pak Heri kita. Silakan Bapak Pendeta Heri Poli. Ya, buka ya. Masalah jaringan mungkin ya. Yes. Saya lagi on the way. On the way, lagi on the way. Lagi ngedrive ya Pak. Ya, ya. Kalau begitu saya saja Pak ya yang bertanya. Silakan, silakan. Oke Pak, dari 3 yang sudah kita pelajari, ini kan berhubungan dengan pertumbuhan gereja. Kira-kira menurut Bapak ini yang cepatnya yang mana ini Pak untuk untuk pertumbuhan gereja, kepemimpinan yang mana? Dalam pergumulan memberikan webinar kepemimpinan 30 kali, yang saya sebut dengan the purpose driven leadership, kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan, atau bahasa lainnya adalah leadership A to Z, gitu ya, dari A sampai Z, kira-kira begitu. Ya memang ini paling strong ya, transformatif begitu dibutuhkan, ya, visioner juga begitu dibutuhkan, berkualitas juga begitu dibutuhkan. Jadi mungkin jawaban saya begini, ketiga-tiganya memiliki nilai yang sama, tergantung kondisi di lapangan atau case mana ini yang sangat dibutuhkan. Contoh, jika gereja itu mengalami kemandekan, grow atau pertumbuhan, maka sangat penting pemimpin yang transformatif dibutuhkan, gitu ya, yang langsung membawa perubahan karena tidak bisa ditunggu. Tidak bisa ditunggu dalam artian begini, kalau transformasi itu tidak dilakukan, maka gereja itu bukan hanya masalahnya tidak bertumbuh,
dalam artian bertambah iman maupun juga jumlahnya, tetapi yang sangat berbahaya adalah anggota jemaat itu bisa berkurang dan kualiti dari iman umat itu bisa menurun. Sehingga perlu tindakan preventif, satu tindakan yang cepat. Apa itu? Gembala, pemimpin yang transformatif. Itu salah satu case ya kira ya. Terima kasih. Saya kira begitu, Brother Randy. Baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin kalau misalnya saya ingin baru ingin memulai suatu pelayanan, mungkin yang akan saya pakai adalah kepemimpinan visioner, Pak ya. Bisa begitu. Kalau sudah lebih besar lagi, semuanya sudah ada desk job masing-masing, mungkin pakai yang berkualitas. Kalau sedang mengalami penurunan, saya akan pakai transformatif begitu Pak ya. Ya, sesuai dengan need-nya ya, apa yang kita kebutuhan. Baik, Bapak Ibu mungkin mau sharing atau mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Iya. Silakan Bapak Pendeta Heri Poli. Jadi tadi Dr. Hana sudah mulainya dengan pemimpin visioner yang gambarkan dengan seorang Abraham. Jadi Abraham ketika meninggalkan tanah kelahirannya, Tuhan menjanjikan akan memberikan tanah yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Akan tetapi janji Allah itu seolah-olah ya, tanda kutip ya, seolah-olah tidak ditepati. Karena pengalaman-pengalaman Abraham yang sudah disampaikan oleh Dr. Hanas, pengalaman yang sangat sulit. Bahkan mau dia menipu ya Raja Mesir maupun Raja di Kanaan, Abimelek. Dan kenyataannya sampai pun Abraham dan Sarai meninggal, dia tidak pernah mendapatkan tanah yang dijanjikan itu. Karena Abraham dikuburkan di tanah yang dibeli. Kalau tanah yang dijanjikan kan harusnya tidak dibeli. Nah, bagaimana mengaktualisasikan contoh daripada Abraham dalam pengalaman pelayanan sekarang ini bagi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani. Wah. Karena banyak belum Pak. Belum, jadi ya? banyak ya. Jadi banyak orang yang merasa hebat ketika punya jemaat yang besar, keuangan yang luar biasa. Tapi contoh Abraham itu pengalamannya sangat sulit dan dia dikuburkan di tempat yang bukan miliknya, dia dengan istrinya, kecuali keturunannya ya. Nah, bagaimana mengaktualisasikan itu Pak Anas? Terima kasih Pak Pendeta Poli. Saya langsung jawab ya, Brother Randy ya. Ya, silakan Pak. Iya. Secara biblical menarik sekali. Yesus itu berkata kepada Zakius. Kebetulan saya mengkhotbahkan teks ini beberapa kali ya. Zakius itu disebut sebagai keturunan Abraham. Istilah Abraham di dalam perjanjian baru itu merefruk orang itu beriman kepada Kristus. Karena Abraham itu sangat dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Abraham itu diyakini sebagai bapak dari segala orang beriman. Sampai di saat ini, Christian, Muslim, Jewish itu mengakui Abraham itu adalah tokoh beriman. Tidak bisa disangkal. Walaupun Abraham juga istilahnya itu
mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak langsung dinikmati di dalam dirinya. Begini, seorang pemimpin visioner adalah pemimpin yang selalu melihat. Bukan berarti bicaranya soal future terus, bicaranya di masa depan, tidak hidup di kekinian, selalu bicara di masa depan, selalu. Pokoknya nanti bagaimana di depan, tidak. Tapi dia orang yang dapat dikatakan mempersiapkan jalan-jalan itu. Sebutlah begini ya. Ini kan implikasinya harus dikoneksikan dengan gereja kan. Seorang yang merintis pelayanan, mungkin mati dia belum melihat perkembangan gereja itu. Anaknya yang meneruskan mungkin juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tetapi keyakinan akan panggilan untuk melihat ke depan bahwa Tuhan bekerja berkarya dan memberkati, ya, itu pasti menjadi kenyataan. Coba kita cek di sekeliling kita. Para pendahulu kita yang sudah meletakkan pondasi pelayanan itu, jangan lupa loh, mereka itu sudah membayar harganya begitu mahal. Bayangkan kalau mereka juga tidak melakukan itu sebelumnya. Maka saya kira sangat berat untuk melihat pertumbuhan gereja itu. Jadi, vision ya, yang ada pada diri setiap orang, di mana Tuhan menaruh rencana dan kehendaknya yang mulia, harus diyakini akan menjadi kenyataan. Artinya begini, kalaupun bukan si penerima visi itu melihat visi itu menjadi kenyataan, dipastikan pada waktunya visi itu akan menjadi kenyataan. Tapi visi itu harus ada. Dalam hal ini apa? Keyakinan bahwa gereja itu bertumbuh. Harus tetap ada. Ada yang cepat, tidak membuat kita up, tapi akan terus membuat kita memiliki semangat. Saya ulangi, bayangkan jika tidak ada yang menjadi pendahulu kita. Saya selalu berusaha melihat jemaat yang kecil, jumlahnya tidak banyak. Pendetanya mungkin juga sederhana. Maaf kata kalau kita melihat, aduh gimana nih gereja mau berkembang, mau bertumbuh. Karena saya menghadapi hal tersebut. Saya pernah menggembalakan. Gembalanya itu sudah meninggal dunia. Gerejanya belum progres. Gedungnya belum selesai. Jemaatnya kocar-kacir. Dilanjutkan oleh istrinya. Dikudeta lagi istrinya. Kemudian dipercayakan kepada saya. Waktu saya, progresnya juga tidak begitu exploded, tidak begitu berkembang secara luar biasa. Tapi pertahanan itu sangat bagus. Dan saya melihat sekarang gereja itu mengalami perkembangan. Dan itu bukan dilakukan oleh satu orang. Jadi yakinlah bahwa gereja pasti bertumbuh. Tidak bisa tidak. Pasti bertumbuh. Nah, pemimpin ini harus memiliki visi itu dulu. Membuat dia bisa bergerak dengan visi tersebut. Ya tentu tidak membusungkan dada ya. Ketika gereja itu berkembang, persembahannya banyak gitu ya. Ataupun juga jemaatnya banyak. Ingat loh,
Mungkin bukan kamu yang merintis. Sudah ada orang yang merintis dulu. Jangan-jangan memang sudah waktunya bertumbuh secara luar biasa itu gereja, kamu datang jadi gembala di tempat itu. Itu sebabnya apa? Jangan terlalu berbangga atau berbesar hati dalam artian arogan ya. Jika pertumbuhan itu terjadi pada diri kita sebagai pelayan di local church. Dengan melihat orang lain yang belum berkembang seperti kita, memberikan statement-statement yang miring terhadap gembala tersebut. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Silakan Pak Reddy. Mungkin Oh, Ibu. Betty, silakan, silakan. selamat malam. Saya ingin share saja seorang pemimpin. Saya agak kurang korbanan. Goal oriented. Tanpa kedua itu tidak akan berhasil sebuah kepemimpinan. Tadi Bapak sampaikan juga kalau seorang pemimpin sudah tidak percaya dengan dirinya, bagaimana bisa mungkin berhasil? Orang yang tidak percaya sudah pasti tidak mempunyai goal oriented, ya. Tetapi seorang pemimpin yang rela berkorban, apalagi seorang pemimpin menjadi kepemimpin di gereja, menjadi gembala sidang, ya, atau pendeta, ya, rela berkorban di sini dia harus menghadirkan selain pikirannya segala untuk memikirkan kemajuan dari gereja dan membuat sebuah planning. Selain dia bisa mengorganizing, kemudian dia bisa mengontrol semuanya, seorang pemimpin harus goal oriented. Kalau harus dukungnya support. Ya, suaranya bisa kedengaran enggak ya di teman-teman yang lain? Dan yang kedua, pemimpin visioner itu mendapatkan visi pasti melalui doa. Ya, ada pertanyaan. Terima kasih Ibu Teti. Ada pertanyaan di kolom chat oleh Dolfi, Ratu Laki. Shalom, saya mau bertanya mengapa Firaun mengetahui bahwa Sarah adalah istrinya? Iya.
Ya, kalau kita baca teks itu secara keseluruhan, dalam konteks dekatnya ada tulah yang dirasakan dalam istana ya. Dan ada petunjuk ataupun mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga Firaun melalui orang-orangnya mendapatkan informasi bahwa Sarah Baik, Pak Anas sudah bisa didengar suaranya? ya, sorry. Silakan diulangi. Mohon maaf nih jaringannya. Iya, Pak. Ada pertanyaan dari Mbak Dovi. Saya mau bertanya, mengapa mengetahui bahwa Sarah itu adalah istrinya? Dan juga dari Dolfi tanya lagi, perbedaan budak dengan hamba Tuhan, apakah itu sama dan apakah perlu dalam kepemimpinan? Iya, yang pertama tadi saya sudah jawab ya, terkait dengan Firaun mengetahui Sarah istrinya ya. Kemudian Abraham dengan Musa, jenis kepemimpinan apa yang menonjol dalam kehidupan Musa ya, sampai dia tidak memasuki tanah Kanaan. Model kepemimpinan apa yang menonjol pada Musa ya? Ya, mungkin saya jawab dari belakang karena waktunya singkat ya. Terkait dengan perbedaan budak dan hamba. Dalam kepemimpinan untuk pertumbuhan gereja memang harus diakui bahwa harus ada garis komando. Garis komando dari seorang pemimpin, the top leader, sebutlah gembala sidang dalam tingkatan sinodal adalah ketua sinode, atau dalam daerah disebut ketua majelis daerah, dalam wilayah disebut ketua wilayah, dalam jemaat disebut ketua jemaat atau gembala atau pendeta. Karena kalau tidak ada garis komando, ini nantinya agak susah. Seorang nakoda, pemimpin harus ada dalam pertumbuhan gereja, tidak bisa tidak. Nah, cuma memang bukan prinsip budak hamba, tidak. Tapi prinsipnya lebih kepada kebersamaan itu yang harus ada dalam satu komando. Itu yang paling penting. Sebab kalau tidak dalam satu komando, agak susah kepemimpinan itu. Harus ada yang mengambil decision. Harus ada yang menjadi penanggung jawab. Tidak semua orang bisa mengambil keputusan berdasarkan kemauannya sendiri. Itu yang saya maksudkan. Tapi tidak berarti the top leader menempatkan dirinya terlalu tinggi yang saya sebut sebagai bossy. Pemimpin yang bossy, pemimpin yang hanya bisa beri instruction, menuntut hasil, tanpa terlibat bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasinya misalnya ya, kalau mau berkembang itu gereja, jangan suruh orang menginjil. Ya, kalau di jemaat lokal, gembalanya juga harus bersama untuk melakukan penginjilan. Kalau gereja mau berkembang, jangan suruh pengerjanya atau wakilnya pergi kunjungan. Tapi juga pemimpin the top leadernya harus melakukan hal yang sama. Begitu ya. Jadi tidak diperlukan kepemimpinan antara budak dan hamba. Namun tidak bermakna semua orang memiliki otoritas yang sama sehingga bisa mengerjakan sesuatu semau gue. Apalagi itu jika dilihat dalam kepentingan atau konteks pelayanan. Yang saya mau sampaikan adalah perlu menghargai, menghormati garis komando. Ya. Tetapi juga pemimpin tidak boleh bosi. Tidak boleh hanya banyak bicara, memberi instruksi, marah-marah, menuntut hasil, tidak terjun terlibat langsung dalam
pekerjaan atau pelayanan yang semestinya. Orang akan menjadi sungkan hormat. Bahkan orang yang bersama akan bekerja bisa lebih banyak daripada pemimpin itu ketika pemimpin itu terlibat langsung dalam satu proyek ataupun pelayanan yang ditetapkan. Terima kasih. Ya, waktu kita 5 menit lagi, Bapak Ibu. Apakah tadi semua sudah terjawab ya? Sepertinya. Oh, ini dari Bapak Pendeta Heinze. Kita telah belajar tentang kepemimpinan visioner, apa yang menonjol dalam kehidupan Musa sampai dia tidak memasuki. Iya, menjawab pertanyaan ini jika dilihat pada bagian kata-kata terakhir, tidak masuk tanah Kanaan, bicara dari hati ini. Apakah hanya disebabkan karena Musa sedikit arogan, bersungut-sungut, yang menyebabkan Musa tidak masuk tanah Kanaan? Maka saya mau berkata, itu tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan argumentasi yang kuat. Mengapa saya katakan demikian? Perlu dipahami bahwa tidak ada Yosua tanpa Musa. Walaupun Musa bukan orang yang menghentar bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, tapi kalimat-kalimat yang ditujukan kepada Yosua itu jelas. Seperti aku menyertai hambaku Musa. Disebut lagi dalam naskah PL itu. Seperti kepada Musa maka demikian pula aku menyertai kamu. Nah itu sebabnya saya lebih melihat Musa tidak masuk tanah Kanaan itu memang sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mendiskualifikasi, merendahkan, atau berkata sesuatu yang negatif terhadap kepemimpinan Musa. Ada sukses yang bisa dikatakan. Mungkin Bapak Ibu tidak setuju, tapi saya mau menyampaikan dalam kesempatan ini, sebenarnya lebih sukses Musa dibanding dengan Yosua. Karena suksesi kepemimpinan itu berhasil dari Musa ke Yosua. Susah kita menemukan suksesi kepemimpinan setelah Yosua. Walaupun Yosua itu orang yang diizinkan Tuhan untuk mencapai tanah Kanaan. Pernyataan dalam kitab Yosua di pasal 1 itu memberikan indikasi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti hambaku Musa. Artinya apa? Joshua ngeper juga ketika lihat bagaimana Musa sebagai pemimpin mengalami pertentangan. Karena bangsa ini memang tegar tengkuk, tidak mudah untuk memimpinnya. Satu kemisterian yang tidak bisa dipahami dan saya tidak berani terburu-buru memberikan judgment, tapi fakta membuktikan bahwa the first generation tidak ada yang masuk di dalam tanah perjanjian. The second generation dalam kepemimpinan Joshua itulah yang masuk di tanah perjanjian. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Sepertinya waktu sepertinya Ibu Teti. Bagaimana Pak Anas? Apakah... Ya, the last question atau statement silakan. Ya, silakan Ibu Teti. Benar Pak, statement Pak Anas. Jadi apa namanya? Suaranya kurang kedengaran ya, Bu Teti. Tadi kan kedengaran Pak. Bagus, oke. Silakan. Bagus. Bagus, Pak. Suara bagus ya, oke. Silakan. Iya. Baik, sampaikan pengasan sebelum
menjadi soal kebutuhan. Iya, saya kurang bisa dengar ya. Halo? akan berdoa. Kami dari ST Bahtera Josias membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang bersiap. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang telah mendengarkannya. Berkati secara khusus Bapak Dr. Hanas. Berikan kekuatan kesehatan sehingga pada waktu itu akan datang kamu boleh menyertai kami sehingga kami boleh dibangunkan pada besok pagi dalam tubuh yang sehat dan berkati. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.